Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM 12011222185 dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang sastra periode tahun 45. Dalam mata kuliah Sejarah Sastra Modern dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani, MPD. Baiklah, sesuai dengan judul materi yang saya sebutkan sebelumnya mengenai sastra angkatan tahun 45, akan saya jelaskan sedikit mengenai sejarah singkat sastra angkatan tahun 1945. Sastra angkatan 1945 merupakan sastra yang muncul setelah angkatan Balai Pustaka dan angkatan Pujangga Baru. Periode sastra tahun ini mencakup masa perkembangan sastra Indonesia dari tahun 1945 hingga sekitar tahun 1950. Angkatan sastra 45 muncul karena perbedaan karakteristik karya sastra yang dimunculkan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Pada angkatan ini, sastra Indonesia muncul akibat dari perbedaan pandangan mengenai kebudayaan Indonesia dan diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pengertian Angkatan 45. Angkatan 45 dalam sastra Indonesia adalah nama yang diberikan kepada para sastrawan yang muncul pada permulaan tahun 1940-an, yakni pada zaman Jepang, zaman revolusi, dan zaman awal tahun 1950-an. Penamaan itu meliputi para sastrawan seperti Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin yang dianggap sebagai pelopor dan pencetus gagasan sastra baru yang menilai kembali angkatan sastra sebelumnya, yakni angkatan Pujangga Baru. Istilah angkatan 45 berasal dari Rosihan Anwar yang menulis tentang hal tersebut dalam majalah Siasat 9 Januari 1949. Sebelum nama itu dipakai, angkatan tersebut diberi berbagai nama, seperti Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, Angkatan Sesudah Perang, Angkatan Sesudah Pujangga Baru, Angkatan Pembebasan, dan Generasi Gelanggang. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sikap para pengarang terhadap istilah Angkatan 45. Muchtar Lubis, Pramudia Anantatur, dan Sitor Sitomorang termasuk pengarang yang menerima penggunaan istilah Angkatan 45. Sedangkan Asrul Sani dan beberapa pengarang lagi termasuk yang keberatan terhadap istilah Angkatan 45. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh mereka yang tidak setuju dengan istilah itu ialah sebagai berikut. Tahun 1945, yaitu tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak sepenuhnya berhubungan dengan hal-hal yang mulia dan yang baik. Karena pada tahun itu juga terjadi pembunuhan dan penculikan pada kedua pihak yang bertempur. Dengan demikian, penamaan angkatan dengan tahun 1945 dapat juga mengingatkan kita pada hal-hal yang keji dan kotor. Alasan yang kedua, angkatan tahun yaitu 1945 adalah suatu kesatuan waktu yang sangat singkat dan relatif terlalu fana, sehingga penamaan dengan tahun 1945 itu akan dengan cepat menimbulkan sifat kekolotan beberapa tahun kemudian. Sebaliknya, mereka yang setuju dengan istilah angkatan 1945 membantah alasan-alasan tersebut
Di antaranya, dikatakan bahwa dalam menilai sesuatu peristiwa, kita harus dapat membedakan yang pokok dengan yang tidak. Pembunuhan dan penculikan adalah soal kecil jika dibandingkan dengan masalah perjuangan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan suatu bangsa. Kemerdekaan adalah syarat mutlak bagi perkembangan kebudayaan suatu bangsa, termasuk perkembangan angkatan dengan nama tahun 1945. Tetap memiliki nilai luhur, tidak perlu harus dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang rendah. Alasan yang kedua, sebenarnya tidak hanya penamaan yang menggunakan angka tahun yang mudah menimbulkan sifat kekolotan, tetapi penamaan akan menjadi bersifat kolot apabila sudah timbul angkatan atau generasi yang baru. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada perbedaan angkatan 45 dengan angkatan pujangga baru. Dari berbagai pendapat dan keterangan para tokoh sastrawan, kiranya dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara angkatan pujangga baru dengan angkatan 45 meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan konsepsi. Perbedaan yang paling penting antara kedua angkatan itu ialah perbedaan konsepsi. Angkatan 45 memiliki konsepsi humanisme universal yang meletakkan tekanan pembangunan kebudayaan pada kebudayaan dunia. Sebaliknya, konsepsi pujangga baru menitik beratkan perjuangan membentuk kebudayaan, persatuan kebangsaan. Mereka memiliki kesamaan cita-cita, yaitu kebudayaan persatuan kebangsaan. Walaupun bagaimana pembentukannya, mereka berbeda pendapat. Yang kedua, perbedaan gaya. Angkatan 45 pada umumnya memiliki gaya ekspresi yang mengutamakan keaslian pengucapan jiwa. Angkatan pujangga baru pada umumnya memiliki gaya impresi yang lebih banyak terikat pada kesan-kesan luar dari objek yang dilukiskan. Yang ketiga, perbedaan corak aliran. Karena sikapnya yang hendak melukiskan segala sesuatu sampai ke dalam-dalamnya, maka umumnya karya sastra angkatan 45 bercorak romantik, realistis atau naturalis. Angkatan pujangga baru umumnya bercorak romantik idealistis. Mereka melukiskan sesuatu tidak dengan sikap menerima seperti apa adanya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan harapan-harapannya. Yang keempat, perbedaan dari segi peranan majalah sebagai media angkatan. Angkatan pujangga baru memiliki majalah pujangga baru yang khusus memuat karangan, pikiran, dan pendapat pengarang-pengarang pujangga baru. Dari majalah itu kita dapat mengikuti pertumbuhan dan perkembangan serta cita-cita pujangga baru. Angkatan 45 tidak memiliki lingkungan tertentu yang tetap, baik dalam wujud organisasi maupun majalah. Majalah yang pertama terbit sesudah perang ialah majalah Pancaraya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Majalah ini sering memuat puisi Khairil Anwar, tapi bukan semata-mata majalah kesusastraan, dan dengan sendirinya bukan pembawa suara angkatan 45. Majalah Zenit, pujangga baru atau versi sudah perang. Mimbar Indonesia, konfrontasi atau yang sering dipandang sebagai kelanjutan majalah pujangga baru, seni, dan lain-lain. Majalah-majalah tersebut tidak ada yang dapat dipandang sebagai media khusus angkatan 45. Baiklah, selanjutnya adalah Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang adalah pernyataan sikap perkumpulan Gelanggang Seniman Merdeka. Gelanggang Seniman Merdeka adalah suatu perkumpulan yang berdiri pada tahun 1947, yang di dalamnya selain para pengarang, juga berkumpul para pelukis, musikus, dan seniman lain. Surat Kepercayaan Gelanggang mempunyai arti yang sangat penting untuk memahami sikap, pendirian, dan cita-cita angkatan 45. Pernyataan ini dibuat pada tanggal 18 Februari 1950, namun baru disiarkan pada tanggal 22 Oktober 1950
oleh Rosihan Anwar di dalam majalah Siyasat. Adapun orang-orang atau seniman yang bergabung dalam gelanggang seniman Merdeka diantaranya adalah Khairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin sebagai pemimpin atau pembentuk gelanggang seniman Merdeka. Selain itu ada juga Muhtar Apin, pelukis Hengantung, pelukis Basuki Resobowo, pengarang Pramudia Anantatur, penyair Sitor Situmorang, dan lain-lain. Kelompok seniman inilah yang kemudian disebut sebagai seniman angkatan 45 oleh Rosihan Anwar, yang kemudian disepakati oleh anggota masyarakat lain. Berikut adalah isi selengkapnya dari Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dan dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang kami utarakan, oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama, sampai berkilat untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menantang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami adalah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami terhadap keliling atau masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari 1950. Begitulah isi dari Surat Kepercayaan Gelanggang. Selanjutnya, dari Surat Kepercayaan Gelanggang, maka dapat disimpulkan adanya 5 isi pokok, yaitu: pertama, Angkatan 45 memandang dirinya sebagai ahli waris kebudayaan dunia dan akan diteruskan kebudayaan itu menurut cara mereka sendiri. Yang kedua, keindonesiaan mereka hanya dapat dikenal dari wujud pernyataan hati dan pikiran mereka, bukan dari bentuk-bentuk lahirnya. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia baru tidak semata-mata berdasarkan kebudayaan Indonesia lama, tetapi ditetapkan dari ramuan hasil kebudayaan yang datang dari segenap penjuru dunia, yang kemudian dilontarkan kembali dalam wujud ciptaan menurut kehendak mereka. Yang keempat, revolusi bagi mereka adalah penempatan nilai-nilai baru di atas nilai-nilai lama yang sudah usang yang harus dihancurkan. Dan yang terakhir, yang kelima, mereka berpendapat bahwa antara masyarakat dan seniman terjadi hubungan saling mempengaruhi. Baiklah, selanjutnya ialah para pengarang Angkatan 45. Para pengarang Angkatan 45 diantaranya adalah Abdullah Idrus, lahir pada tanggal 21 September 1921 dan wafat pada tanggal 18 Mei 1979. Kemudian ada Akhdiat Kartamiharja, lahir pada tanggal 6 Maret 1911 dan wafat pada tanggal 8 Juli 2010. Kemudian ada Asrul Sani, yang lahir pada tanggal 10 Juni 1927 dan wafat pada tanggal 11 Januari 2004. Dan tentu saja ada Khairil Anwar, lahir pada tanggal 26 Juli 1922 dan wafat pada tanggal 28 April 1949. Selanjutnya ada Muhtar Lubis, lahir pada tanggal 7 Maret 1922 dan wafat pada tanggal 2 Juli 2004. Kemudian ada Rifai Apin,
yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1927. Wafat pada bulan April 1955. Kemudian ada Pramudia Anantatur, lahir pada tanggal 6 Februari 1925 dan wafat pada tanggal 30 April 2006. Kemudian Rosihan Anwar, lahir pada tanggal 10 Mei 1922 dan wafat pada tanggal 14 April 2011. Dan terakhir ada Sitor Sitomorang, lahir pada tanggal 2 Oktober 1923 dan wafat pada tanggal 21 Desember 2014. Baiklah, selanjutnya adalah pengarang-pengarang angkatan 45 yang lain. Di antaranya adalah Anas Ma'ruf, lahir pada tanggal 27 Oktober 1922 dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1980. Kemudian ada Auh Kartahadimaja, lahir pada tanggal 15 September 1911, wafat pada tanggal 17 Maret 1973. Selanjutnya ada Muhammad Ali Marichar, lahir pada tanggal 23 April 1927, wafat pada tanggal 2 Juni 1998. Kemudian ada Muhammad Balfas, lahir pada tanggal 25 Desember 1922 dan wafat pada tanggal 5 Juni 1975. Kemudian ada pula Muhammad Rustandi Kartakusuma, lahir pada bulan Juli 1921, wafat pada tanggal 11 April 2008. Ada pula Trisno Sumarjo, lahir pada tanggal 6 Desember 1916 dan wafat pada tanggal 21 April 1969. Dan ada pula Usmar Ismail, lahir pada tanggal 20 Maret 1921, wafat pada tanggal 2 Januari 1971. Dan terakhir ada Utuy Tatang Sontani, lahir pada tanggal 31 Mei 1920, wafat pada tanggal 17 September 1979. Baiklah, cukup sekian video dari saya mengenai materi sastra periode tahun 45. Dengan submaterinya adalah pengertian angkatan 45 dan sikap pengarang terhadap istilah angkatan 45, perbedaan angkatan 45 dengan angkatan pujangga baru, surat kepercayaan gelanggang, para pengarang angkatan 45, dan terakhir pengarang-pengarang angkatan 45 yang lain. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.